Halo Sobat IKAPI, ketemu lagi dalam YouTube channel IKAPI bersama saya Putri. Kali ini kita akan membahas apa itu pajak membangun sendiri atau KMS dan jenis pajaknya. Pesinden Soimah Pancawati baru-baru ini menceritakan pengalamannya diperlakukan tidak baik oleh petugas pajak. Salah satunya dalam kasus pembangunan pendopo miliknya di Yogyakarta, di mana membangun rumah tanpa kontraktor dengan luas di atas 200 meter, terutang PPN 2% dari total pengeluarannya. Kasus ini masih viral dan bikin Kementerian Keuangan klarifikasi. Nah, maka kali ini saya akan bahas apa itu PPN KMS. Masih cukup awam dengan pajak membangun sendiri, atau karena viral baru mengerti hal ini? Apabila Anda melakukan kegiatan yang dikenakan pajak membangun sendiri, tentu harus memahaminya dengan baik tentang PPN KMS agar dapat memenuhi kewajiban pajak dengan benar. Sobat IKAPI berencana membangun rumah? Persiapkan dan cermati segala perancangan rumah hingga perencanaan biaya yang akan dikeluarkan. Pajak membangun sendiri merupakan pajak yang dikenakan atas KMS, sebuah bangunan yang didirikan suatu wajib pajak. KMS adalah kegiatan membangun bangunan, baik bangunan baru maupun perluasan bangunan lama yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya tidak digunakan sendiri atau untuk orang lain. Objek pajak dari kegiatan membangun sendiri atau objek pajak KMS adalah kegiatan atau aktivitas dari pembangunan yang dilakukan. Oleh karena itu, jenis pajak yang dikenakan pada KMS atau jenis pajak membangun adalah pajak pertambahan nilai atau PPN. Jadi, pajak membangun sendiri akan dikenakan PPN dengan tarif yang sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Pajak yang dimaksud dalam kasus pendopo Soimah adalah pajak pertambahan nilai kegiatan membangun sendiri atau PPN KMS. Pengenaannya merujuk pada pasal 3 ayat 2 PMK nomor 61 tahun 2022. Besarannya merupakan hasil perkalian 20% dengan tarif PPN secara umum yang berlaku dan saat ini ditetapkan sebesar 11%. Dengan demikian, besaran PPN KMS saat ini adalah sebesar 2,2%. Perlu diperhatikan, luas bangunan yang dikenakan PPN KMS adalah minimal 200 meter persegi. Aturan PPN KMS terbaru. Pemerintah memperbarui peraturan pajak KMS melalui PMK nomor 61/PMK03/2022 tentang PPN atas KMS. Dan tujuan DJP melakukan pembaruan PMK PPN KMS untuk meningkatkan keadilan dan kepastian hukum, mendorong peran serta masyarakat, serta memberikan kemudahan dan penyederhanaan administrasi perpajakan atas kegiatan membangun sendiri. PMK 61/2022 yang mengatur tentang pajak membangun sendiri atau PPN KMS terbaru ini berlaku mulai 1 April 2022. Bagaimana cara hitung pajak membangun sendiri dan cara bayar PPN atas KMS? PPN atau KMS tidak dapat dikreditkan sebagai pajak masukan karena berlaku bukan atas kegiatan usaha atau pekerjaan pengusaha kena pajak. Yang pertama, kapan saat berutang PPN? Saat berutang PPN atas KMS saat pendirian bangunan dimulai, menggali fondasi, memasang tiang, dan sebagainya, hingga selesai dibangun. Dapat dilakukan secara bertahap dan tidak melebihi jangka waktu 2 tahun. Yang kedua, bagaimana jika pembayaran pajak kurang bayar? Apabila badan melakukan KMS tidak atau kurang bayar menyetorkan PPN, DJP akan menerbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB sesuai hasil pemeriksaan atau verifikasi. DJP mengimbau wajib pajak untuk segera memenuhi atau melunasi kewajiban pajaknya tersebut. Cara hitung PPN KMS. Tata cara perhitungan PPN atas kegiatan membangun sendiri. PPN KMS terutang sama dengan tarif pajak kali dasar pengenaan pajak atau DPP. Tarif pajak sama dengan 2,2%, DPP sama dengan 2,2% dikali total biaya bangunan yang dikeluarkan kecuali harga pembelian tanah. Tata cara bayar pajak KMS. Setelah Anda menghitung PPN KMS terutang, segera
segera bayar atau menyetor pajak yang terutang ke bank persepsi atau kantor pos terdekat paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. Misalnya, hari pertama membangun pada tanggal 12 April 2023, maka penyetoran pajak terutang paling lambat tanggal 20 Mei 2023. Merujuk pasal 4 PMK 62/2022, saat terutangnya PPN KMS terjadi pada saat mulai dibangunnya bangunan hingga bangunan selesai. Sedangkan tempat PPN terutang atas KMS yaitu di tempat bangunan tersebut didirikan. Ingat, untuk bayar pajak, Anda harus memiliki kode e-billing pajak terlebih dahulu. Dalam kode billing atau ID billing tersebut tertera nomor surat setoran pajak atau SSP dan jumlah nilai pajak terutang yang harus seketika dibayarkan. Itu tadi informasi seputar pajak membangun sendiri atau KMS dan jenis pajaknya. Semoga informasi ini bermanfaat dan mari kita selalu dukung pemerintah untuk memajukan perekonomian di bidang perpajakan dengan terus mendukung segala upaya pemerintah dari sisi perpajakan. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe YouTube IKP Channel. Stay tune untuk video kami lainnya. Salam IKP!